kalau yang itu memang lagi opening tahu. Oh, lagi openingnya. Kita informasi juga kembali bahwa masih dibuka untuk kesempatan Anda berkarya bersama dengan Garuda Indonesia. Kalau 2024 pada saat flash sale di atas 7 juta, Anda berapa pakai cashback dari 1 juta rupiah. Dan bagi Anda yang bertransaksi di atas 25 juta, Anda berhak mendapatkan cashback senilai 3.750.000 rupiah. Dengan cara bagaimana? Silakan klaim cashback Anda bawa serta kartu kredit Bank Mandiri Anda, KTP dan juga bukti transaksi Anda dari travel agent. Silakan bawa dan langsung mengantri di depan booth Bank Mandiri karena nanti Anda akan dibantu untuk meredeem dan juga mengklaim cashback yang Anda miliki ya. Betul sekali, dan juga sekali lagi kita ingatkan jangan lupa untuk mengisi kuponnya Ruli ya, karena nanti malam kita akan undi juga lucky draw untuk semua yang sudah bertransaksi hari ini. Siapa tahu kalau 2 hari kemarin udahlah ada langsung dapat hadiah tiket PP Palembang Jakarta di lucky draw ya. Siapa tahu malam ini dikasih Palembang Bali kan lumayan. Betul, ya? Palembang Bali, Bali Palembang. Iya. Jangan Palembang Bali be. Palembang Bali baliknya berejo. Ya, baik Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali untuk seluruh pengunjung dari Palembang Icon Mall, silakan untuk bergabung bersama kami dengan Garuda Indonesia Travel Festival 2024 yang berada di atrium dari Palembang Icon Mall. Silakan kunjungi booth agent, travel agent yang tersedia karena banyak sekali informasi yang akan Anda dapatkan mengenai kapan tanggal keberangkatan, kemudian destinasi mana yang mungkin Anda bisa mendapatkan spesial untuk Anda di promo-promo dan harga-harga spesial di Garuda Indonesia Travel Festival 2024. Kenapa? Ada informasi hari ini hadiah utamanya adalah tiket Palembang Melbourne. Wow, untuk top spendernya Palembang Kanada. Palembang Kanada. PP ya? Kanada. Juga. Palembang Jepang. Oke. Oh, yang sudah menggunakan sisi pandemi tadi bakal bisa beruntung mendapatkan Palembang Kanada. Kanada. Kok Kanada? Kanada. Jepang, Kanada bukan Kanada. Dia dia semuanya. ampun ya. Kanada ternyata. Itulah kadang-kadang kalau aku kalau kan lulusan Melbourne itu. Iya, coba kalau lulusan Melbourne. Iya. Jadi untuk semuanya Bapak Ibu jangan lupa dan janganlah ragu-ragu untuk bertransaksi di hari terakhir GATF 2024 karena hadiahnya hari ini itu lebih lagi dari kemarin ya. Lebih ya, benar banget. Lebih banget. Karena ini hadiah-hadiah ketika ini di hari terakhir wow banget ya. Banyak sekali tadi kita sudah sampaikan ada Palembang Kanada, siapa tahu ada beruntung kemudian Palembang Melbourne. Wow. Iya. Itu adalah top spendernya ya, malam top hari spender ini ya. nanti dapat ini ya. Makanya kamu transaksi dong. Biar Ya kamu bisa nanti saya beli ya. Kanada, bukan Kanada. Udah, Palembang Pangaralap ya aku yang transaksi ya. Hai kau. Iya. Baik, kami ingatkan kembali waktu tersisa untuk flashnya masih sekitar 45 menit lagi. Masih panjang. Yes, silakan manfaatkan waktu semaksimal mungkin selama waktu flashnya berlangsung karena waktu ini 45 menit dan hari ini merupakan hari terakhir dari pelaksanaan GATF 2024 dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. yes, bener banget. Hari ini kita bakal ngobrol lagi. Banyak kalau kemarin kita ngobrolnya ada 6 ya. Ada Ada 6 tentang narasumber. Hari ini mungkin ada 16 ya. capek ya ngobrol ya. Oke, kita akan ngobrol sama salah satu narasumber juga yang sudah hadir tentunya. Betul banget. Dari Magenta. Yes. Betul, kita akan langsung saja undang. Apakah Nanti sudah kita siap? ngobrolnya in English ya. Jadi tolong ya. Awas loh, jangan nantangin. Langsung Jangan ketawa. nantangin. Dia langsung tahu. Berarti lah ditakernya bisa mentak. sudah lalu nih kau tuh ya maksudnya kau bahasa sekayu bela ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan sedikit berbincang mengenai salah satu tema kita bersama dengan narasumber yang memang ini adalah tenaga pendidik yo. Kamu harus tahu bagaimana dididik itu menghasilkan sebuah karakter yang luar biasa. Ya, karena saya dari
dari kecil dididik militer masalahnya. Hasilnya kayak begini deh ya. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Wah, jadi kita memang akan sedikit berbincang dengan salah satu tenaga pendidik dari Palembang, ini dari Magenta. Dan ini tema yang akan kita bawakan pada sore hari ini itu sesuai dengan Magenta, bahwa Magenta ini banyak sekali anak-anak yang memang diberikan suatu pendidikan dan atau edukasi yang luar biasa mengenai mungkin berbahasa Inggris, bagaimana cara berbahasa Inggris yang benar. Ya, dan memang itu didikannya itu harus dari kecil ya, sejak dari dini. kecil, jangan baru SMA kau baru aduh. Misalnya lah galak lah main kalau dari SMA ya, galak nongkrong sama. Ya, kita ngomongkan membahas mengenai tema menggali potensi anak melalui pembelajaran kreatif. Nah, anak-anak kecil apalagi balita yang memang masih lucu-lucunya, yang lagi kepo-keponya banget, nanya, "Mak, itu kenapa sih? Kenapa bangun tidur itu harus dirapikan tempat tidurnya?" Nah, kan kita mau tidur lagi mana? Habis itu nanti malam. Itu mah pertanyaan lu yang males beres-beres kamar ya. Kau makan lagi minum, apalagi kau tidur. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana menggali potensi anak melalui pembelajaran kreatif biar anaknya nggak bosen ya. Jadi harus melalui pembelajaran yang kreatif biar semuanya tetap excited sambil belajar. Boleh kita undang untuk narasumber kita pada siang hari ini. Welcome dari Magenta. Yuk silakan kakak. Oke. Boleh, silakan. Silakan Kak. Ini langsung membawa MC internal ya? Iya dong. Harus. Oh, narasumber. Dia jadi narasumber hari ini bukan MC. Aku bangga ya kalau mau ada jadi narasumber nih. Ya, banyak sebagai moderator ya. Baik, untuk berbincang pada sore hari ini kita persilakan kepada Mbak siapa? Mbak Intan Permatasari akan menjadi moderator yang akan langsung memandu rangkaian acara dari talkshow kita pada sore hari ini. Kami persilakan dari Magenta. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, krik-krik nggak ada yang jawab. Oke, selamat siang semuanya. Ya, selamat datang di acara Garuda Eco Festival. Pada kesempatan siang ini, kami dari Magenta Kids ya mau menyampaikan sedikit materi mengenai Montessori Learning, belajar melalui media Montessori Learning ya. Ini kita ada judulnya, kita angkat itu adalah membangun fondasi masa depan. Pentingnya pendidikan anak usia dini. Baik, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kami tim Magenta Kids membawa bintang tamu spesial ya, membawa narasumber ya, keynote speaker spesial ya. Yang pertama itu ada Dr. Aulia Elma Azahra ya, beliau merupakan salah satu dokter di Medikids ya. Ya, nanti juga beliau akan memaparkan mengenai pentingnya Montessori Learning itu di bidang kedokteran ya, di bidang kesehatan. Kemudian ini ada Mama Pinsi. Nah, Mama Pinsi ini kebetulan salah satu perwakilan dari orang tua siswa yang anaknya sekolah di Magenta Kids ya. Jadi nanti kita juga cari ya Ma ya, point of view-nya Mama, anak-anaknya belajar di Magenta Kids itu seperti apa, kemudian lagi tumbuh kembang anaknya seperti apa, boleh ya Ma ya? Oke, kalau gitu tanpa menunggu lebih lama lagi, tapi ada yang lewat, saya belum kenalan ya teman-teman ya. Supaya kenal, supaya sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk beberapa menit ke depan saya akan memandu acara talkshow pada siang ini. Pertama saya Intan dari Magenta Kids ya. Jadi teman-teman yang mau berbisnis bareng Magenta Kids, anaknya mau sekolah di Magenta Kids, boleh hubungi saya langsung. Oke, jadi tadi ya, ini judulnya adalah membangun fondasi masa depan, pentingnya pendidikan anak usia dini. Ya, oke, tanpa lebih lama lagi kita mulai aja ya interview ya orang-orang hebat di depan ini ya teman-teman ya. Baik, di sini ada pertanyaan pertama ya, Ibu Dokter sama Mama ya. Ma, bisa dijelaskan nggak sih Dok? Apa yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini, terus peran orang tua atau peran kesehatan itu seberapa penting sih dalam pendidikan anak usia dini ini? Mungkin boleh silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr.
topik yang menarik banget nih yang lagi hits ya, dimana pentingnya pendidikan anak usia dini. Jadi pendidikan anak usia dini itu apa sih yang dimaksud? Jadi itu adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, di mana kita melakukan pembinaan kepada anak sejak dia lahir sampai kurang lebih usianya 6 tahun. Nah ini nggak hanya aspek jasmani dan rohani juga, tapi ada banyak banget yang bisa kita titik beratkan di dalam pendidikan ini. Jadi ada aspek moral, agama, lalu fisik, motorik, bahasa, kemudian ada juga kreativitas, seperti anak pasti kan punya keminatan sendiri ya, seperti hobinya gitu. Nah, ya kadang orang tua bingung ya gimana caranya kita mendukung anak supaya fasilitas pendidikannya itu terpenuhi. Nah, bisa lihat dari aspek-aspek yang tadi ya, kalau misalnya kayak dari segi fisik motorik bisa kita penuhi nutrisinya, kebutuhan nutrisinya sehingga energinya tercukupi untuk pembelajarannya gitu. Nah, terus kalau misalnya dari segi bahasa, dari segi sosial bisa kita stimulasi tentunya ya. Stimulasi berikan rangsangan dari luar karena itu berpengaruh banget untuk pendidikan ke depannya gitu. Kalau dari tenaga kesehatannya sendiri itu kita biasanya ada dua caranya, promotif dan juga preventif. Jadi kalau misalnya promotif itu apa? Promotif itu seperti yang saat ini kita sedang lakukan tentunya, memberikan edukasi. Gak hanya ke orang tua saja ya, karena kan gak melulu orang tua yang jadi pengasuh anaknya, bisa babysitter, bisa kakek, bisa neneknya gitu. Jadi itu sih bisa juga dilakukan preventif. Preventif itu screening bisa diupayakan oleh tenaga kesehatan. Karena kalau misalnya anaknya sehat, tentu saja dia bakal bisa lebih pintar nih belajarnya dengan lebih maksimal dan sel-sel otaknya juga akan lebih berkembang secara maksimal. Gitu. Oke, jadi ternyata sebelum ngomong juga yang aku sendiri dari segi kesehatan. Mungkin boleh dari punya mama nih, berapa mas berapa penting sih aku dari anak usia di usia kamu yang sama sudah di sekolah yang coba buat aku kasih pandangannya tentang anak ada di sini mas. Oke, baik, terima kasih Miss. Jadi perkenalkan sama semuanya, saya Vinci. Kebetulan saya working mom dan saya punya satu orang anak, itu cowok namanya Gata. Jadi seberapa penting pendidikan untuk usia dini? Jadi saat ini anak saya itu usianya mulai di tepat 2 tahun. Jadi saya tahu mengingatkan ini sebelum dia kurang lebih usia 1,5 tahun sampai 1 tahun 7 bulan. Nah, kenapa saya merasa pendidikan usia dini ini sangat penting sekali? Karena ini sedikit cerita juga ya, Bis. Bahwa ceritanya gini nih, pertama-tama kenapa saya memilih Magenta Kids juga untuk kegiatan belajar, yaitu saya tahu Magenta Kids ini dari saudara saya. Jadi dia juga punya anak yang seumuran sama saya itu kurang lebih 2 tahun sekarang. Jadi saya melihat perkembangan antara si anak saudara saya yang cewek dan anak saya yang cowok. Kalau anak saya itu mau dibilang speech delay kayaknya belum ya, karena sekarang usianya belum 2 tahun. Tapi pada saat usia dia 1 tahun 6 bulan saat itu, saudaranya, anaknya saudara saya yang cewek ini sudah bisa menyebutkan ibu, sudah bisa manggil ayah, dan saya itu baru bisa doang kayak gitu kan. Jadi membuat saya berpikir apakah ini keterlambatan atau memang perbedaan kembangan antara anak cewek dan anak cowok. Jadi gitu. Nah, di situ saya sudah mulai berpikir kayaknya sudah boleh nih, sudah bisa nih saya kasih pendidikan yang agak lebih untuk anak saya yang usia yang mau lagi tahun 10 bulan. Nah dari situ saya putuskan untuk memilih Magenta Kids sebagai tempat dia belajar. Awal-awal sih memang ya Miss ya masih ada takutnya, masih ada nangisnya. Tapi setelah lama-lama beberapa minggu ikuti kelas di Magenta Kids, semuanya jadi lebih berkembang gitu loh. Apalagi sampai sekarang usianya 2 tahun, alhamdulillah ternyata dari ikut kelas Magenta Kids, dia sudah bisa bilang mami, sudah bisa panggil papi, sudah bisa bilang mau, dan maunya itu kuat banget, gak lagi yang udah mau gitu loh ya. Terus udah bisa bilang jatuh gitu. Karena pas saya ikuti
Saya tipe orang tua yang kalau sekolah atau les saya pengen nonton sendiri biar saya bisa lihat apa sih belajar apa sih di sekolahnya. Jadi saya lihat pada saat di kelas itu memang pembelajaran nempel gambar untuk anak usia 2 tahun. Saya berpikir apakah ini penting ya? Apa sih dampaknya dari nempel gambar gitu loh Kak ya? Pada saat saya lihat perkembangannya ternyata bukan hanya sekedar nempel gambar, tapi membuat saraf otak itu semakin berkembang. Itu tadi dia bisa menyebutkan beberapa kata-kata gitu, sudah bisa lebih kreatif dan juga sudah bisa agak sedikit menahan emosi. Iya, banyak juga perkembangan yang masih alhamdulillah ya, dengan banyak itu juga kita. Baik, mungkin kalau kita lihat pertanyaan yang kedua ya, tentang kedua ini. Bagaimana peran orang tua kan itu betul sebagai orang tua ya. Nah, peran orang tua yang terlibat dalam pembelajaran anak di rumah. Ya, terutama dalam melakukan pembelajaran tentang sosial dan kognitif. Ya, jadi kalau dari sendiri yang udah aku baca-baca, sebenarnya simpel banget Mbak. Dan cuma ada dua sih kegiatan yang berpengaruh di rumah bagi kecerdasan si anak. Yang pertama tentunya bermain, karena anak usia dini itu nggak mungkin ya kita langsung suruh baca, kita langsung suruh hitung gitu ya. Bermain itu simpel banget sebenarnya, tapi kadang orang tua tuh bingung kita harus main apa sama anaknya dia. Simpel itu, tapi sebenarnya bukan bermain apanya, tapi gimana orang tua bisa fokus ke anak. Jadi minimal banget 20 menit per hari itu orang tua nemenin anak main tanpa distraksi, tanpa gadget. Misalnya anaknya cuma main puzzle aja, jadi kita temenin aja dia. Puzzle-nya gambarnya gajah ya, dengan kayak gitu kan dari aspek bahasanya juga kan dia akan terstimulasi. Kan nggak mungkin ya anak tiba-tiba dia suka buku. Jadi harus kita kenalkan dari sejak dia lahir tentunya. Baca buku gimana sih tipsnya supaya anak betah baca buku. Yang pertama Ya, jadi untuk peran dalam di luar itu ya benar kata tadi diajakin main gitu. Jadi biasanya datang itu kalau di kelas dia malah suka dia sampai